Hamdan syukrulillah, hamdan salatu wassalamah ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da yaumil qiyamah la haula wala quwwata illa billah. Sama kita ketahui Allah telah memberi kita waktu yang luang sehingga kita dapat berkumpul dalam acara doa anak yatim bersama Bapak AKBP Haji Ihwan Lubis SHMH, Kapolres Pelabuhan Belawan, dan serta pengukuhan relawan komunitas sedekah Jumat serta Gebiar Sumpah Pemuda Karang Taruna Medan Labuhan di tempat Taman Maharani Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Beriring balam dan juga merbah hinggap di atas ranting, seiring salam dan juga sembah, salam tulus jawab beriring. Batang jati bawa berlayar, kicau malam di hari panas, hutang janji wajib dibayar, kalau salam wajib pula dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang dianti telah pun tiba, yang ditunggu telah berada, yang dijemput telah sampai, maka rangkaian acara akan kita mulai. Untuk mengambil berkahnya acara kita ini, mari kita awali dengan doa. Hari ini masih pengukuhan relawan. KSJ sekali lagi berulang kali kami sampaikan hadir karena apa yang sudah dilakukan Pak Kapolres selama ini menjadi toladan bagi kita. Saya lebih setengah abad lahir di Belawan dan telah banyak silih berganti Kapolres yang ada di Belawan. Tidak mengumbang, baru kali ini saya melihat Kapolres yang begitu peduli dengan masyarakat di Medan Utara. Jadi kita berjalan gerakan sosial dan gerakan moral ini tiap Jumat mengunjungi saudara-saudara kita, anak yatim dan kaum duafa yang paling tidak butuh silaturahmi dari kita. Sebenarnya saya berbuat demikian untuk menggugah rekan-rekan yang ada di wilayah Medan Utara. Masyarakat Medan Utara khususnya, minimal kita meringankan beban-beban mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Dan alhamdulillah dengan KSJ ini saya pun makin semangat karena sudah didukung oleh ketua KSJ. Insya Allah sudah saya niatkan bulan depan sudah ada mobil ambulan KSJ. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, saya nyatakan komunitas sedekah Jumat sudah sah dikukuhkan dan sukses. Juga ini banyak bantuan dari media. Terus terang ini media ini yang relawannya cukup gigih karena yang mencari kaum-kaum duafa ini mereka semua ini ya, dan dibantu oleh Karang Taruna. Beberapa minggu lalu sudah terbentuk juga Bahari Bayangkara Band juga dari anak yatim Kevin. Ya, ini adalah pengamen. Jadi nanti ke depan kita akan rekrut ya para donatur untuk ikut ke KSJ karena ini tidak pandang agama. Dan yang paling saya sayangi yang di belakang, statusnya lebih tinggi dari kita, Pak. Status mereka ini sama dengan status Nabi, karena Nabi kita adalah anak yatim. Maka status yang sama dengan Nabi, ya mereka ini anak-anak yatim. Pak Kapolres adalah sosok inspiratif bagi KSJ untuk berbuat secara nyata untuk sesama, peduli kepada anak yatim khususnya dan kaum duafa. Surat Keputusan Dewan Pembina Kartini Komunitas Sedekah Jumat tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus pusat Kartini Komunitas Sedekah Jumat masa bakti 2021 sampai dengan 2026 dikeluarkan di Batubara pada tanggal 03 Juni 2021. Badan Pendiri dan Dewan Pembina Utama Komunitas Sedekah Jumat AKBP Haji Ihwan Lubis SHMH. Benar yang dikatakan, niat baik akan diikuti dengan cara-cara yang baik. Dari Inalum mau menyumbang, dan itu bukan CSR, itu murni sumbangan pegawai warga Inalum. Kita mendapatkan 2000 paket
ada sembako bermacam-macam yang mungkin lebih kurang ditotalkan uangnya bisa mencapai 700 juta lebih di saat itu. Sesungguhnya Kartini KSJ ini jumlahnya lebih besar dari laki-lakinya. Jadi kalau ada sekitar estimasi kita 10.000, pengurus KSJ 6.000-an lebih itu adalah Kartini KSJ. Dan kita patut berbangga, ibunda kita siap selalu bersama Kartini KSJ untuk melakukan kegiatan amal sosial. Kartini Komunitas Sedekah Jumat ini merupakan sebuah wadah untuk bersilaturahim yang semata-mata tujuannya untuk bersedekah. Walaupun pada awalnya saya tidak istilahnya mendukung sekali komunitas sedekah Jumat ini, namun demikian kami tidak ada konflik yang berkaitan dengan komunitas sedekah Jumat. Saya berkeinginan untuk masuk, sehingga pada waktu saya katakan saya ingin masuk di KSJ, alhamdulillah suami sangat senang sekali mendengarnya Pak Ustaz. Saya berjanji dalam hati saya, pada waktu itu saya akan masuk ke komunitas sedekah Jumat ini dan saya akan mendukung sepenuh hati. Jadi manusia itu adalah makhluk yang diberikan Tuhan akal serta nafsu, lalu berusaha sebagai makhluk sosial yang memerlukan ilmu dan akhlak. Dalam Quran ada satu surah namanya An-Nisa, artinya wanita. Dalam satu hadis luar biasa, An-Nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kita bisa, kita bisa, kita bisa. KSJ, mantap. Kita bisa, kita bisa, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, acara peluncuran dan bedah buku AKBP Iwan Lubis SHMH Kapolres Pejuang Du'apa hari ini 26 Agustus tahun 2020 dapat kita mulai. Saya rasa kalau secara lahiriah buku ini sudah tidak perlu lagi kita bedah, karena ini realita dan pekerjaan yang sehari-hari yang waktunya habis adalah untuk memperjuangkan kaum duafa. Beliau merupakan sosok yang sangat-sangat tepat, karena secara internal beliau didambakan dan diagungkan oleh anggotanya. Secara eksternal beliau juga diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada orang berpikir jangan-jangan beliau ini menjadi Bupati Batubara. Jawabannya tidak, karena beliau adalah lahir dari hati nurani, bekerja sepenuh hati, bukan setengah hati, untuk memberikan rezeki beliau kepada masyarakat. Maju terus Bung Iwan SHMH. Ada seorang Kapolres di Belawan membaca Al-Quran ketika buka puasa bersama dan cari tilawahnya anak kandungnya. Itulah pertama kali tahun 2018 itu bulan Juni tanggal 7, waktu itu tanggal 8 sampai tanggal 10 saya berada di Jawa. Saya sangat kagum dengan Pak Iwan meskipun saya tidak mengenal beliau begitu dekat. Saya melihat apa yang dilakukan Pak Iwan, saya kira seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, ini hanya soal-soal politik karena waktu itu adalah sedang masa-masa pilkada ya Pak ya. Tapi ternyata tidak, sampai hari ini itu berlanjut dan saya menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Pak Iwan. Buku ini kita tulis, idenya sebenarnya dari Bapak Bupati Batubara. Ketika saya pulang dari Penang, dikirimnya Kepala Dinas Kesehatan. Saya diswab bersama seluruh keluarga, termasuk keluarga beliau. Kemudian saya diberi izin oleh Bapak Bupati untuk tidak datang ke Kabupaten Batubara dalam rangka COVID-19. Waktu inilah saya pergunakan untuk mengambil sejumlah karya dari Bapak AKBP Iwan Lubis melalui media sosial.
Begitu saya baca, maka saya katakan, believe it or not, percaya nggak percaya saya ketika membaca buku ini. Ada beberapa hal yang secara akademisi yang mungkin tidak lazim, yang mungkin langka terjadi. Dan ternyata memang setelah tadi ditayangkan, hitam putih juga memanggil Pak Kapolres, berarti juga saya benar. Saya nggak menyangka penulis memberikan hasil karyanya seperti ini, dan akhirnya bagaimana pejuang doa apa ini kita jadikan sebagai role model bagi seorang pemimpin. Nah, kalau saya lihat dari buku yang ditulis oleh Pak Sapri ke film dokudrama ini. Jadi kenapa dokumenter drama? Iya, karena ini sebuah cerita, sebuah realitas. Jadi masyarakat yang tidak biasa dan ada seorang figurnya gitu. Kapolres Pejuang Duafa yaitu sosok seorang yang senantiasa banyak membantu anak yatim, fakir miskin, janda, dan lain sebagainya yang memang sangat membutuhkan sekali. Prinsip hidup ini yang saya ketahui, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Jadi tidak ada soal agama di sini. Tidak membedakan mau agama apapun, tapi kepada sesama manusia itu harus kita jaga sama kepada Allah. Satu lagi, prinsip hidup kita ini berguna untuk masyarakat, untuk orang banyak. Inilah keluarga besar KSJ siap mendukung Pak Bupati dalam kinerja maupun karir ke depan. KSJ siap senantiasa berdampingan dengan Bupati Batubara untuk melaksanakan tugas dan misi-misi ke depan. Dengan dibukanya 56 desa ini, KSJ desa ini tadi sudah saya sampaikan bahwa KSJ bersinergi dengan Pemkab dan TNI dan seluruh lapisan masyarakat, yang intinya dengan besarnya KSJ ini saya harapkan juga nanti ada dusun, ada KSJ desa di dusun maupun di lingkungan adalah supaya apa? Supaya masyarakat yang duafa dan anak yatim bisa terbantu, dan ini memang program pemerintah. Sekarang ini kita lihat bersama juga dari mulai pusat ya, bahkan Presiden sendiri, Pak Kapolri, Panglima juga turun ke masyarakat, membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi pada saat inilah kita terus gelorakan hingga nantinya KSJ sampai ke dusun dan tingkat-tingkat lingkungan. Ya, mudah-mudahan juga banyak masyarakat kita yang terbantu saat ini. KSJ, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Oke, beri tepukan yang meriah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga.
akan lebih berkembang lagi di Simalungun ini, seperti di Batubara, seluruh desa-desa sudah ada KSJ. Alhamdulillah kegiatan terus dilakukan di sana. Di desa-desa tersebut ada arisan desa namanya, membantu anak yatim dan duafa. Ya, harapan kita memang pada saat pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat kita di mana saja, bukan hanya Simalungun dan Batubara, banyak yang terdampak COVID ini sangat susah. Inilah saat inilah kami seluruh KSJ bergerak membantu kaum duafa dan anak yatim di seluruh Sumatera Utara ini dan juga Riau maupun Aceh yang sudah ada sekarang. Kunjungan kemari saya diundang oleh Bapak Bupati dan Pak Kapolres untuk melihat kampung sedekah. Kampung sedekah. Dan saya belum tahu kampung sedekahnya apa. Apakah setiap orang masuk ke memberikan sedekah? Kalau itu yang terjadi, itu sangat baik. Karena orang di dunia itu diciptakan yang pertama adalah ulama, yang kedua umarok, yang ketiga adalah orang kaya. Orang kaya ini akan menjadi bingung kalau uangnya tidak ada tempat untuk mereka bersedekah. KSJ Batubara bersama KSJ Pusat, ya, sama dengan Pemkab Kabupaten Batubara dikunjungi oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara yang mana meresmikan bukanya pada hari ini kampung sedekah. Dengan batu pertama, mudah-mudahan tadi Pak Gubernur juga berjanji akan ikut bersedekah pada kampung sedekah ini. Dengan berdirinya kampung sedekah ini di Kabupaten Batubara ini, saya kira pertama kali di Indonesia ini, mudah-mudahan para umaro dermawan bisa ikutlah membantu gotong royong, membantu berdirinya kampung sedekah ini, dan ini menjadi suatu objek wisata juga nanti di dalamnya ada tempat olahraga, edukasi, pembelajaran kepada anak yatim dan duafa. Ini kampung sedekah ini kan kita harapkan menjadi ikon bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara dan di Kabupaten Batubara. Dan kampung sedekah ini, sehingga ini betul-betul menjadi manfaat untuk masyarakat, khususnya kepada anak-anak yatim, yatim piatu dan kaum duafa. Ini kan konsep sedekah produktif. Kita akan mendidik, mengedukasi anak-anak yatim, kaum duafa untuk bersama membangun kampung sedekah ini, sehingga nanti dari sini akan bisa menghasilkan semacam produk-produk ekonomi yang nanti menjadi ikon juga untuk KSJ. Fokus konsolidasi di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Artinya inisiasi ada di 3 tempat, satu di areal PT CBS di Tapanuli Tengah dan di Siantar, dan pertama kali di sini peletakan batu pertama oleh Bapak Gubernur. Oke. Di pusat dan juga di Komunisasi dan tim dari perlindungan anak ya, Sumatera Utara. Jauh-jauh dari Jakarta mau berguru kepada beliau. Ya, berguru kelas sedekah Jumat ini, bersedekah. Dengan bersedekah akan membuat kita bahagia. Karena adik-adik, jangan lupa Kak Seto waktu menjelang remaja, Kak Seto juga jadi anak yatim, dan Kak Seto pernah ngerasain jadi anak jalanan. Kak Seto sambil sekolah tapi ya sambil jual koran, jual tas plastik, jual balon-balon untuk permainan anak-anak dan sebagainya. Pernah merasakan juga jadi gelandangan. Ide-ide dan kemudian langkah-langkah yang sangat heroik dari Bapak Bupati Lubis ini di dalam mendirikan komunitas sedekah Jumat ini, saya langsung memberikan apresiasi waktu itu melalui media, dan saya berjanji justru saya ingin datang ke sini untuk berguru kepada beliau. Jadi sekarang saya datang ke sini justru banyak belajar, apalagi saya sudah mendapatkan
salah satu sumber belajar saya. Tentu selanjutnya kita akan tetap menjalin komunikasi dengan beliau. Dan kemudian bahkan kalau bisa melalui berbagai kemampuan yang sudah saya lakukan, relasi yang saya lakukan di Jakarta, saya akan sampaikan agar ini bisa menjadi suatu gerakan nasional. Karena betul-betul merupakan upaya yang sangat konkret di dalam menegakkan hak anak, khususnya anak-anak yang termarginalkan, yang duafa, yang mungkin terlupakan apalagi di masa pandemi. Memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Batubara, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh, para pemimpin bangsa, bahwa kepedulian terhadap rakyat kecil, kaum duafa, khususnya anak-anak calon pemimpin bangsa di masa depan, itu betul-betul harus menjadi kepedulian kita bersama. Karena ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Beliau memperhitungkan masa depan Indonesia, menyambut Indonesia Emas tahun 2045, pemimpinnya adalah anak-anak masa kini. Dan mudah-mudahan ini juga diikuti oleh mungkin para kapolres di tempat lain, dan mungkin juga para pemimpin di bidang yang lain. Kami juga sangat apresiasi dan kagum sekali akan ketabahan mentalnya, dan jiwa semacam ini saya kira juga akan menginspirasi para remaja di seluruh tanah air. Kabupaten dan KSD Kecamatan Dangras bersama dengan pihak kecamatan melakukan kegiatan bakti sosial kepada warga masyarakat kita yang terdampak COVID-19, antara lain kepada tukang-tukang ojek, kemudian para tukang-tukang beca di wilayah Dangras, dan juga di sini ada nelayan kita yang kemarin juga terdampak banjir. Alhamdulillah bermanfaat bagi kita yang terdampak COVID-19. Lebih kurang 300 paket. Pada hari ini kami jajaran Polres Batubara bersama TNI dan juga dari Lanal Tanjung Tiram melakukan kegiatan bakti sosial dan sekaligus memberikan vaksin kepada masyarakat, yang mana ini adalah vaksin dari Kabri tahun 1990, dan ini didampingi oleh Kepala Desa
dan juga di samping kita memberikan vaksin kepada masyarakat, kemudian juga memberikan bantuan sembako. Ini berasal dari sembako dari AKB dan khusus, yang mana ini dilakukan serentak seluruh Sumatera Utara, dan mudah-mudahan masyarakat bermanfaat dari kegiatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa ini kegiatan vaksin ini door to door. Door to door ini kami laksanakan dengan mendatangi warga di daerah terpencil, yaitu Desa Bagan Arya, Bandar Rahmat, ya, Desa Bandar Rahmat pada hari ini. Mudah-mudahan di sini akan divaksin lebih kurang 400 orang. membantu kami warga masyarakatnya mampu. Kami bersyukur besar atas kedatangan Bapak Kapolres ke tempat kami ini. Terima kasih besar, sangat besar sekali Bapak Ikhwan. Hari ini kami jajaran Polres Batubara bersama dengan Komunitas Sedekah Jumat Kabupaten Batubara melakukan kunjungan ke rumah Pak Jupan, warga masyarakat kita di Batubara, salah satu yang sangat susah sekali. Kita lihat bersama ini kondisi rumahnya saat ini, bahkan ini tempat cuciannya pun, tempat mandinya dibantu oleh masyarakat di lingkungan sini. Jadi ini kita harus perhatikan betul ya. Semoga dengan kunjungan kita ini punya semangat hidup dan motivasi untuk Pak Jupan, yang mana juga istrinya juga sebagai buruh cuci di dekat rumahnya tetangga. Harapan kami kepada Pak Jupan supaya tetap semangat hidup ya, tinggi, dan kemudian bekerja keras ya, dan untuk urus anaknya ya, jangan sampai tidak sekolah ya. Doa nenek, semua rumah nenek itu, nenek kenapa lama harus pada kalian, lama harus sama nenek ribut. Dan terima kasih pada Polres yang membantu nenek gini, memperhatikan kepada nenek gini. Terima kasih banyak dan nenek. Radio, angkat nomor. Pada hari ini kami Polres Batubara bersama dengan KSJ Kabupaten Batubara hadir Sekretaris KSJ Pak Heri ya, yang mana tadi pagi saya lihat di medsos, media sosial, atas informasi dari rekan-rekan media, ada warga kita di Batubara ini yang miskin, yang memprihatinkan. Kemudian saya hubungi teman-teman dan KSJ, kita sempatkan pada hari ini berkunjung ke kediaman Hasbah ini. Kita memang lihat tadi ya, di jalan kemarin kita naik pinbot ya, sampan tradisional, dan ternyata memang kita lihat kondisi rumahnya, kompornya pun tak bisa hidup, dan tempat tidur yang pun tak ada, rumahnya bocor, dindingnya bocor. Kita rencanakan KSJ dan Polres juga akan rehab lah rumah ini ya, supaya layak, supaya tidak bocor-bocor lagi ya. Sudah lama ditinggal suami ya. Kunjungan kita ini bersama KSJ dari Polres, serta Kasat Binmas juga, dan juga ada di sini Lurah Bagan Arya. Kami terima kasih Pak Lurah, dan kami titipkan Asma ini ya, kalau ada kesulitan lapor kami ya, ya jangan sampai tak makan ya. Dan kami KSJ kebetulan ada juga di Bagan Arya ya, di sini ada KSJ Kelurahan Bagan Arya ada hadir ya. Nanti bisa kami koordinasikan tentang kedepannya bagaimana nanti teknis untuk rehab rumah ini dan memperbaiki rumahnya. Kita mungkin siapkan palbet lah yang kita bisa ya, karena ini bisa dalam
kehidupan sehari-hari merasakan lah ya di Ukraina ya. dalam pendidikan bagi dia manfaat untuk keperluan saya aman kitabnya ataupun bahan-bahan yang diperlukan di sana untuk anak-anak yang belajar di sana. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Jepara, Bapak Ikhwan. Mudah-mudahan Allah berkahkan segala umurnya dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.